Ini ada yang related nih ya questionnya nih. Bagaimana menjaga konsistensi terhadap bisnis yang kita lakukan sebagai founder gitu. I think this is kayak being aggressive perlu konsistensi juga gitu. Kayak apa nih? Untuk bisa menjaga konsistensi. Iya. So the whole question itu gini, apa yang paling penting signifikan untuk terus dipelajari sebagai founder perusahaan? Selain itu, apakah ada tips and tricks bagaimana menjaga konsistensi terhadap bisnis yang kita lakukan? Oke. Apa yang harus dipelajari sebagai founder? Itu selalu, life is a journey of learning, right? So I think sebagai founder sih never stop learning, dan selalu tahu tren di market gimana, stay close to your customers. Jadi seringkali founder itu pertamanya dekat sama customer, mereka ngerti customer punya needs apa. Tapi pas udah growing, mereka nggak pernah ngomong sama customer lagi, right? Sehingga they stop learning kebutuhan dari customer itu apa gitu. So never stop learning, especially from your customers. And from the trend, right? Karena untuk belajarin tren itu penting banget. Karena it often presents a new opportunity. Dan kalau kita miss trendnya, seringkali udah nggak bisa, udah terlambat gitu. Someone else udah kerjain itu. Untuk menjaga konsistensi, I'm not sure I understand the question, tapi I think it's more like kayaknya lebih kayak ke motivasi, gimana kayak keep your motivation buat growing the business and kayak giving your percent gitu deh. Itu buat I get ya, ini semoga benar nih. Oke. Nah, I think untuk menjaga konsistensi dari sisi motivation, itu again kembali ke purpose atau visi dari company-nya sendiri, right? So I think you need to have a culture that is driven by the purpose or the vision of the company. Dan kalau misalnya misi itu kuat banget, itu tuh yang sebenarnya bisa sustain our morale atau motivation over the years. Oke. Ini ada yang sort of related juga sih. Di masa pandemi ini, bagaimana cara Mocha untuk menjadikan karyawannya merasa nyaman, aman, dan semangat, dan tidak khawatir dikarenakan banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. So a lot of layoff gitu. Jadi gimana biar tetap semangat dan merasa nyaman gitu? Yeah. I think to be honest, memang sekarang waktu yang sangat challenging ya. Bukan cuma buat merchant atau customer kita, tapi untuk employees juga. It is actually a very challenging time. Untuk menjaga safety, pastinya kita semua work from home. Jadi di semua Mocha dan semua Gojek actually, semuanya work from home, nggak ada yang ke office. Jadi dari sisi safety, itu udah kita laksanain dari Maret ya. Jadi kita udah work from home udah berapa bulan nih? 6-7 bulan kan. Nah, tapi work from home ini ada menimbulkan problem lain juga. Karena mereka nggak ada interaksi dengan orang in person, semuanya Zoom call kan. Jadi setiap hari itu kita back to back Zoom call. Seharian mungkin Zoom call bisa 8-9 jam, right? Dan itu bikin fatigue, bikin capek banget. Jadi banyak orang yang mulai burn out karena mereka nggak ada social interaction itu. Nah, itu sebenarnya jadi challenge yang paling besar di Gojek atau Mocha sekarang. Gimana caranya kita bisa ada social interaction juga, terutama pas lagi pandemi ini kan. Jadi we try to have something yang lebih casual. Kita ada meet up over drinks lewat Zoom misalnya, dan ya kita showing more empathy. Right, we motivate each other, we celebrate milestones atau wins, dan I think hal kecil seperti itu bisa bantu motivate employee kita juga. Wah, ini feeling expired ya. Soalnya aku tahu pasti banyak banget orang-orang itu yang very burn out with semuanya yang serba online ini. Jadi perlu dengar input-input kayak gini nih biar kita tetap motivated nih. Iya. I think mungkin 1-2 pertanyaan lagi terakhir kali ya. Aku kayak udah ngeliat beberapa pertanyaan. Mungkin ini nih.
tips mencari tim terbaik untuk eksekusi ide kita. I think itu kayak probably one of the most important things juga waktu kita buat sebuah perusahaan. Nggak harus digital startup ya, tapi bisa juga kayak membuat something, perlu nyari tim yang bagus. Itu gimana caranya untuk mencari tim yang terbaik? Ya, itu ya pertanyaan yang bagus. Oke, untuk company yang masih early stage, misalnya baru mulai startup nih, tentunya kita nggak bisa motivate the world class talent cuma dengan gaji, dengan salary. Kenapa? Karena if they are a top class world class talent, most probably mereka udah kerja di company yang gede, yang udah kasih gaji yang tinggi banget, ya kan? Nah, sebagai an early stage startup, pastinya nggak punya capital atau fund yang bisa matching, these big companies, right? Nah, jadi gimana caranya kita bisa recruit top talents dari awal? Nah, kalau misalnya company yang masih kecil atau masih awal, itu biasanya di incentivize-nya lewat equity. Jadi untuk the first founding team, the first 10 to 50 people, right? Biasanya akan dikasih ESOP atau shares, di mana kita harus bisa convince mereka bahwa company itu ada potential, right? Company ada potential. This goes back to my point earlier, right? When you're starting a company, you have to sell your vision to these talents. Dan seringkali mereka harus take a pay cut. Banyak yang join Moka pas awal-awal ya, itu gajinya malah turun gitu, malah berkurang ya kan. Tapi kita kompensasi itu dengan equity, right? Nah, sebenarnya itu structure yang paling bagus, especially pas pertama-tama. Kenapa? Karena kalau misalnya orang itu mau take a pay cut dengan equity tambahan, berarti mereka sangat percaya dengan ide kamu, ya kan? So those are the people that you want. Oke. Jadi buying the vision, membeli idenya gitu ya, dan knowing kalau mereka tuh bakal commit to you. Yes. Oke. Go ahead. Tadi mau apa nih, kepotong? Nah, so I was just gonna say, itu kalau pas company-nya masih early stage kan. Ya, obviously pas company-nya tambah besar, you have more funding, right? Then for the later stage employees, memang biasanya equity-nya itu udah lebih pelit, ya kan? Equity-nya itu disimpan-simpan cuman untuk the best talent. Tapi yang lainnya udah bisa di-match dari sisi gaji atau dari sisi compensation. Alright, oke. Ini I think ada pertanyaan bagus dari Ibu Indira nih. Ini untuk closing this and wrapping up this. Ini kayaknya cocok banget. Ini what is next for Haryanto nih? Mau terus fokus mengembangkan Moka, coba startup lain, or is there anything? Yeah, to be honest, saya masih belum pikirin sih next-nya itu gimana. I think for the foreseeable future, right, for the foreseeable coming years, saya masih nggak kemana-mana sih, masih di sini aja, masih di Moka, masih di Gojek, right? So for the foreseeable future, my focus is actually to keep reaching more merchants, ya, bukan cuma 40.000 tapi ratusan ribu atau even 1 juta merchant di Indonesia, dan gimana caranya bisa bikin produk yang lebih berguna lagi. Terutama pas COVID ini, gimana caranya kita bisa bantu merchant lebih lagi supaya mereka bisa survive and come out of this pandemic stronger, right? So itu sih fokus saya untuk the next 12 bulan ke depan ya. Kayaknya beyond 12 bulan masih belum ada plan lagi sih. Nanti dipikir sambil jalan. Pas ada opportunity gitu ya. Yes. Oke, ini pas jam 8. I want to thank you, Her. Ini for kayak giving us your time buat spending time jawabin pertanyaan-pertanyaan. Mestinya pada bisa party sama Gojek. Jadi, thank you so much. Jadi ini kita dari Asia juga, ini ada beberapa teman-teman partner yang datang khusus untuk melihat Har. Kita mau thank you banget buat udah hadir di sini gitu ya, Har ya. Mungkin ini next time kita hope bisa ketemu secara offline, diundang ke Malang nih kalau bisa nih. Ya, thank you banget Risa. Thank you semua komite dan partisipan yang udah hadir. It's a pleasure to speak with you.
Thank you banget udah undang. Hopefully kita bisa catch up soon in person ya, Risa. Oke, same. Ini thank you banget, Har. I know you have to leave, so ya, thank you buat datang ke sini. Oke, Thank you. Closing statement. Aduh, aku kok stealing a little bit, boleh lah. Closing statement, yeah. I think now is a challenging time. Don't give up. Stay motivated. You guys are very smart people and students, I'm sure. So, and you are definitely in good hands with Risa and the team. So I think looking forward to seeing a lot of future entrepreneurs and businessmen or whatever you do, lawyers, doctors, right? And seeing all of you contribute to Indonesia. Oke, thank you banget, Har. Thank you Thank you semuanya.